dari SDM yang begitu banyaknya di Jepara, ternyata pendaftar kita belum banyak, Mas. Kita sering mengalami kendala kurangnya dua kali kebutuhan di suatu daerah. Ini berlaku untuk Panwascam, untuk PKD dan juga PTPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Sobat Bawaslu. Pada kesempatan kali ini kita berada di Ngabuburit Pengawasan Bawaslu Kabupaten Jepara. Sobat Bawaslu, dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Pada kesempatan kali ini, saya, Misbahus Solihin, akan menemani Sahabat Bawaslu Kabupaten Jepara terkait dengan mengaji tentang pengawasan. Ya, ini terkait dengan pengawasan ad hoc kecamatan dan pengawasan logistik di Kabupaten Jepara, terutama di pemilihan serentak tahun 2024. Tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Kordiv SDM atau Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Jepara, yakni beliau adalah Bapak Khairul Abidin SE. Selamat siang atau pagi nih, Pak? Siang, Mas. Siang. Sudah makan, Pak? Alhamdulillah belum. Oh, belum. Makan sahur. Ya. Ini kan Bawaslu Kabupaten Jepara pada tahun 2024 ada pemilihan dan Bawaslu telah melakukan pengawasan, dan kita itu mempunyai pengawas di tingkatan kecamatan maupun di tingkatan ad hoc, dan mereka juga kita juga melakukan pengawasan terhadap logistik atau yang dikenal dengan perlengkapan pemungutan suara di Kabupaten Jepara. Baik, Bapak. Ya, yang pertama, Bapak terkait dengan pengawasan ad hoc, Bawaslu itu mempunyai pengawasan di tingkatan kecamatan, ya, yang sudah dilakukan seleksi, dan mereka juga mempunyai peran, dan tentunya mereka juga mempunyai tantangan tersendiri dalam melakukan pengawasan. Ya. Nah, kira-kira Pak, apa tujuan utama dari pembentukan pengawasan di tingkatan kecamatan dalam pemilu tahun 2024 kemarin? Ini kilas balik berarti, Pak, ya? Iya. Monggo, Pak. Oke, terkait dengan tujuan utama ya, pembentukan pengawas ad hoc, khususnya tadi di kecamatan, ini juga nanti berlaku ke bawah sampai dengan PTPS, yakni untuk melakukan pengawasan seluruh tahapan pemilihan. Ini juga berlaku untuk pemilu juga, pemilihan. Setiap tahapan ini kita awasi di tingkat wilayah kerjanya masing-masing. Kalau Panwascam di tingkat kecamatan, kalau PKD nanti di kelurahan dan desa, kemudian PTPS di tingkat TPS. Nah, tujuan dari adanya pengawasan ini adalah untuk menjamin berlangsungnya pemilu dan pemilihan berjalan dengan benar, jujur, adil, dan transparan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Oke, artinya memastikan atau menjamin pemilihan atau pemilu berjalan dengan baik, atau berjalan jujur, adil, dan transparan. Tentunya dalam merekrut itu kan mempunyai kriteria tersendiri, Pak. Nah, kira-kira apa kriteria yang harus dipenuhi oleh calon pengawas yang di tingkatan kecamatan atau di tingkatan bawah itu sebagai bagian dari pengawas pemilihan atau pemilu? Ya. Kriteria yang harus dimiliki atau yang ada sebagai syarat untuk menjadi pengawas kecamatan itu kita cantumkan di pendaftaran nomor kemarin. Nah, salah antara lain adalah warga negara Indonesia, ini wajib. Kemudian usia minimal 21 tahun, kemudian pendidikan paling rendah lulusan SMA, kemudian bebas dari penyalahgunaan narkotika atau nafsa itu, kemudian sehat jasmani dan rohani. Tentunya memiliki pengetahuan terkait dengan kepemiluan. Tadi ada satu yang ketinggalan, yakni tidak menjadi anggota partai politik. Ini sangat penting karena untuk menjaga integritas dari pengawas pemilu itu sendiri. Nanti bisa dicek di Sipol. Itu, Mas. Oke. Tentunya dalam melakukan itu kan kriteria. Iya. Artinya
kita itu ada sebuah proses yang harus dilalui oleh mereka. Iya. Nah, kira-kira apa yang menjadi proses untuk melakukan perekrutan ini, Pak? Iya. Iya. Sampai dari proses seleksi maupun sampai penetapan berarti, Pak. Iya. Gimana, Pak, itunya? Oke, kalau kita berbicara terkait tahapan ya, tahap-tahap untuk perekrutan Panwaslu Kecamatan atau ad hoc, biasanya karena di pemilihan ini kita agak beda. Biasanya di pemilu-pemilu yang telah lalu itu dimulai dari pendaftaran. Jadi peserta itu melengkapi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Bawaslu. Selanjutnya setelah peserta melakukan pendaftaran, dilakukanlah seleksi administrasi. Nah, di situ kita mengecek apakah pendaftar ini sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Nah, di tahap ini juga kita ada kesempatan untuk mengecek sipol, Mas. Oke. Jadi beberapa pendaftar yang memang dicek sipol dan itu ada, maka secara otomatis kita TMS-kan karena memang sudah tidak sesuai dengan kriteria, yaitu menjadi anggota partai politik yang ditunjukkan dengan adanya namanya di sipol. Setelah proses administrasi tadi cek sipol juga, lanjut kepada tes tertulis dan tes wawancara. Kita kumpulkan nilai mereka, nilai para peserta yang telah lolos dan mengikuti tes tertulis dan tes wawancara. Kemudian diserahkan ke Bawaslu untuk diplenokan. Kita pleno berlima pimpinan. Dan untuk menentukan siapa saja yang berhak lolos untuk menjadi anggota Panwaslu Kecamatan. Nah, setelah itu, setelah nama-namanya ada, kita umumkan di laman resmi Bawaslu, di Instagram, web, Facebook, dan sebagainya. Yang kemudian setelah itu kita lakukan pelantikan sekaligus bimbingan teknis. Setelah pelantikan, pada saat itu juga dilaksanakan bimbingan teknis untuk memberi mereka bekal apa saja tugas wewenang yang harus dilakukan oleh pengawas kecamatan. Yang teknis bukan hanya pada saat habis pelantikan. Berarti kan apakah ada bimbingan yang selanjutnya terkait dengan peran, karena tanggung jawab mereka sangat besar untuk mengawasi pemilihan ini kan. Gimana, Pak? Ada lagi setelah itu? Jadi bimbingan teknis ini tidak hanya dilakukan satu kali setelah pelantikan, tapi juga dilakukan satu kali karena memang kita acuannya adalah RAB, yaitu satu kali di pelantikan dan satu kali setelah pelantikan. Itu nanti biasanya 1 minggu setelah pelantikan. Nah, karena ini misalnya dirasa kurang cukup, biasanya kecamatan ini melakukan bimbingan teknis mandiri, Mas. Karena tugasnya tadi yang sangat besar itu dikira tidak cukup dengan 1 atau 2 kali. Maka kecamatan ini membuat bimbingan teknis sendiri, mandiri bahasanya, yang non anggaran. Begitu. Itu tadi, Pak, seperti yang dibilang Bapak tadi bahwa membentuk sebuah pengawas harus independen, tidak boleh menjadi anggota partai politik karena kita mengawasi terhadap independensi dan transparansi terhadap pemilihan. Kan gitu seperti itu. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini tentunya banyak tantangan atau banyak tanggung jawab dan peran yang dilakukan atau yang dimiliki oleh pengawas pemilu di tingkatan kecamatan. Nah, dari pemilu sampai pemilihan ini tentunya ada tantangan tersendiri dalam melakukan perekrutan pengawas ad hoc, Pak. Nah, kira-kira apa, Pak? Betul ya? Kami tambahkan sedikit ya tadi terkait dengan perekrutan, bahwa di pemilu tadi mulai dari administrasi sampai dengan pelantikan, tapi untuk pemilihan ini beda karena ada namanya existing dan baru. Existing ini untuk memberikan kesempatan kepada pengawas pemilu kecamatan pada waktu di pemilu untuk ikut andil kembali di pemilihan, tapi ada seleksi untuk existing. Nah, untuk seleksi existing ini dilakukan khusus memang untuk orang-orang yang sudah kemarin ikut di pemilu, ikut jadi panwasan pemilu. Nah, kemudian pendaftaran ini dibuka
di kecamatan yang memang membutuhkan, misalnya sistemnya utuh, tidak ada yang terseleksi, maka di kecamatan itu tidak dibuka pendaftaran. Kemudian di satu kecamatan itu ada yang tidak lolos 2, maka yang dibutuhkan itu 2. Terkait dengan tantangan, tentu dari segi SDM. Karena dari SDM yang begitu banyaknya di Jepara, ternyata pendaftar kita belum banyak, Mas. Kita sering mengalami kendala kurangnya 2 kali kebutuhan di suatu daerah. Ini berlaku untuk Panwascam, untuk PKD dan juga PTPS. Iya, nah yang paling kita soroti adalah partisipasi perempuan. Nah, karena kita diwajibkan ya kan untuk pendaftar 2 kali kebutuhan dan keterwakilan perempuan. Nah, ini yang menjadi sering kita alami, melakukan perpanjangan. Bahkan ada perpanjangan yang khusus untuk perempuan. Itu pun kadang tidak terpenuhi. Yang selanjutnya, tantangan yang kami rasakan adalah banyaknya calon yang tanda kutip potensial ini namanya ada di sipol. Ini yang menjadi kendalanya. Jadi nilai dari segi orangnya, dari CV-nya ya, riwayat hidupnya itu juga kayaknya bagus gitu kan, udah punya pengalaman. Nah, tetapi kalau di cek sipol ternyata dia kena sipol. Nah, itu yang menjadikan kita kendala. Karena kebijakan di Bawaslu itu kalau dia ada di sipol memang TMS gitu. Karena sistem informasi politik adalah orang-orang yang dianggap mempunyai keanggotaan partai politik di pemilu. Ya, betul. Itu ya. Nah, yang selanjutnya itu ini ya, karena kita sering berbarengan dengan KPU ya. Sering berbarengan dengan pembentukan ad hoc KPU, jadi tanda kutip kita agak berebut gitu ya, agak berebut apanya bareng, yang dibutuhkan juga orang. Kadang kan begini, Mas, orang yang tertarik di pengawasan atau di kepemiluan untuk berpartisipasi, orangnya kan kadang acik, bahasa acik ya, orang yang sama atau bertambah sedikit. Nah, dengan kebutuhan yang begitu banyak, kalau PPK 5, kemudian Bawaslu 3, nah itu mempengaruhi juga terkait dengan minat untuk mendaftar menjadi pengawas pemilu. Banyak sekali tantangannya yang telah dilakukan, terutama di pemilihan, karena berbeda dengan perekrutan pemilu tahun 2000 yang sebelumnya. Di 2004 ada istilah existing itu tadi ya. Tentunya tantangannya bagi sahabat Bawaslu berada di luar sana, bahwa tantangannya adalah keterwakilan perempuan pendaftarnya sedikit sehingga dilakukan perpanjangan. Nah, ini merupakan sebuah tantangan bagi sahabat Bawaslu terutama dan perempuan agar turut serta dalam mendaftar sebagai pengawas pemilu di tingkatan ad hoc. Terima kasih. Lanjut, Pak. Nah, selain pengawas ad hoc, Bawaslu juga berperan dalam melakukan pengawasan terhadap perlengkapan pemungutan dan perlengkapan lainnya, atau kita sebut istilahnya logistik lah lebih enaknya. Nah, Bawaslu mempunyai peran penting, atau logistik ini mempunyai tahapan yang krusial bagi yang potensi dalam pelanggaran. Nah, kira-kira Pak, jenis logistik apa yang diawasi oleh pengawas pada pemilihan kemarin? Berbicara tentang logistik pemilu ya, pemilihan, kita tahu bersama bahwa logistik ini sangat penting, sangat erat dengan proses-proses pemilu. Semua logistik ini kita awasi, mulai dari surat suara, kotak suara, bilik, kemudian alat coblos, ATK, dan lain sebagainya. Hal ini bertujuan untuk memastikan logistik ini tersedia dengan baik sesuai dengan jumlahnya, tepat kualitas, dan tepat waktu, sehingga tidak menghambat proses-proses pemilihan, terutama di pemungutan suara. Kira-kira dalam melakukan tugas itu kan
pengawas mempunyai cara sendiri atau langkah-langkah yang diambil dalam melakukan pengawasan. Nah, kira-kira apa Pak? Agar logistik yang telah diedarkan maupun yang dilakukan oleh penyelenggara ini dapat berjalan dengan baik, dan kita memastikan bagaimana langkah atau cara yang dilakukan oleh Bawaslu untuk memastikan bahwa logistik ini berjalan dengan sesuai dengan aturan. Gimana Pak? Melakukan pengawasan melekat kepada logistik. Kita sering berkoordinasi dengan KPU terkait keberadaan logistik, posisi logistik, yang sudah tersedia apa, yang belum apa. Nah, kita berkoordinasi mulai dari penyediaan, kemudian logistik datang, kita menyambut biasanya melakukan pengawasan di gudang KPU sampai gudang bongkar, kemudian perakitan, sortir, kemudian distribusi ke kecamatan sampai dengan ke TPS. Kita melakukan pengawasan secara melekat karena kita punya yang namanya Panwaslujam ke kecamatan sampai dengan PKD di tingkat desa dan PTPS di tingkat TPS. Bawaslu sangat serius dalam mengawasi logistik, terutama di pendistribusian. Kita mengawasi secara melekat dari kabupaten sampai ke tingkat TPS. Melekat kepada penyelenggara. Ya, melekat kepada penyelenggara dan juga kepada logistiknya, karena kalau ada logistik misalnya sortir lipat, kita ada di situ untuk menyaksikan semuanya berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan. Nah, tidak berhenti di situ, Mas. Jadi pengawasan logistik itu tidak hanya berhenti sampai TPS, tapi juga dari TPS sampai kembali lagi ke KPU. Nah, kita awasi. Jadi agar untuk meminimalisir kecurangan, dan dengan harapan kita tidak ada kecurangan sama sekali dan hasil yang diperoleh memang benar-benar valid. Dan tentu ke provinsi kita juga mengawasi. Ya, betul ya. Hasilnya karena ada gubernur ya. Karena di pemilihan di tahun 2024 Pilgub dan gubernur seperti itu. Nah, itu Pak, sebuah tantangan pasti ada, seperti yang di pengawas ad hoc kemarin dalam melakukan pengawasan logistik ini. Tentunya pasti ada tantangan tersendiri dalam melakukan pengawasan di pemilihan tahun 2024 kemarin. Kira-kira ada nggak Pak tantangannya seperti pengawasan ad hoc? Kalau tantangan ini lebih ke karena kita sudah berkoordinasi dengan KPU dengan baik, dengan pihak-pihak yang lain juga kita berkoordinasi dengan baik, bahkan ada grup yang memang dibuat KPU khusus untuk logistik. Nah, tantangannya ya lebih kepada ini, Mas, logistik datang. Jadi kita sudah diberitahu KPU bahwa jamnya segini, kita ke sana ternyata molor, atau logistik datang sangat pagi. Nah, sangat pagi, jam 3 dan jam 6 misalnya gitu. Kemudian atau datang pada malam, misalnya pernah itu datang jam 1 malam, dini hari. Dan pengawas standby harus mengawasi di situ, karena memang kita kewajibannya untuk mengawasi dan juga untuk nanti kita laporan. Harus siap sedia dalam melakukan pengawasan, sampai bahkan di dini hari pun harus dilaksanakan pengawasan, karena itu tugas yang diberikan oleh undang-undang seperti itu Pak ya. Dan ada dampak dalam melakukan pengawasan logistik yang efektif terhadap kelancaran keberhasilan pemilihan tahun 2024 Pak. Kira-kira adakah dampak yang dihasilkan dari pengawasan pemilihan kemarin? Berbicara tentang dampak ya, pengawasan ini tentu pemilihan itu tidak bisa lepas dari yang namanya logistik. Karena kalau logistiknya itu kurang atau tidak ada, proses pemilihan ini bisa terganggu atau bahkan tidak bisa terlaksana. Nah, fungsi dari pengawasan kami adalah memastikan logistik ini sampai di TPS dengan selamat, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat kualitas. Sehingga dampaknya adalah pemungutan suara ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Seperti yang kita telah lakukan, telah kita saksikan bersama, telah kita alami bersama, bahwa pemilihan khususnya di pemungutan suara terkait dengan logistik tidak ada kendala dan berjalan dengan lancar. Sehingga
hasil yang kemudian diumumkan oleh KPU itu adalah hasil yang valid. Oke, sampai sekarang pun pada saat pemungutan suara kemarin tidak ada kendala dan tidak ada laporan maupun temuan yang dihasilkan dari pemilihan kemarin. Betul. Nah, terutama di tahapan logistik. Seperti itu Pak ya. Itulah tadi sahabat Bawaslu Kabupaten Jepara, sahabat-sahabat di ngabuburit pengawasan, kita kilas balik terkait dengan perekrutan pengawasan ad hoc maksud saya dan pengawasan logistik di pemilihan tahun 2024. Pada intinya, pengawas di tingkatan ekor mempunyai peran penting dalam melakukan pengawasan, terutama di pengawasan perlengkapan atau logistik. Mereka mempunyai peran penting dalam memastikan pemilu atau pemilihan berjalan dengan baik. Sekian dari saya, apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama rakyat, awas pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Salam awas.